Melanjutkan video yang sebelumnya, kita sudah membahas dividen MFMI, Tugu, Akra, dan MEAP. Sekarang kita bahas SMGR. Nah, selanjutnya adalah SMGR. Semen Indonesia. Ini secara corporate action mereka RUPS itu di 3 Mei ya. Jadi udah di 3 Mei di hari Jumat kemarin gitu. Kalau kita lihat laba 2023 itu meskipun 2 triliun tapi turun ya. Turun. Ya naik tipis, bahkan kalau kita compare dengan 2021 2 triliun, harusnya labanya dibandingkan 2021 itu lebih tinggi. Nah, secara laba dividennya 2021 tuh ini 172,64. Nah, sekarang SMGR itu membagikan dividen sebesar 572 M. Itu setara dengan bentar. Nah, ini tidak dihitungkan berapa per lembarnya. Oke, kita bagi aja. 572 M tuh 23, tuh 23, tuh 23. Kita bagi dengan jumlah lembarnya, di mana jumlah lembar dari SMGR itu senilai 6,75 M. 675 tuh 23 45 67. Oke, dividennya 84,7. Jadi secara dividen ini lebih kecil dibandingkan tahun 2021, padahal labanya dibandingkan laba 2021 ini termasuk lebih tinggi lah 2023 ini. Tapi lebih kecil ya. Itu hanya 84,7. Let's say 84,5, sorry. 84,5 dividennya kita bagi dengan 4630. Nah, yieldnya hanya 1,83%. Hampir sama dengan MBAP, 1,83%. Sorry, 835 ya, 825 ya. Samalah dengan MBAP. Jadi tidak terlalu besar. SMGR ini dividennya, dan ini pun juga sama dengan MBAP, waktu dia turun volumenya terus drastis. Jadi bisa aja makin turun. Cuman kalau based on RSI ini udah jenuh jual sih. Dan ini kalau kita scroll lagi secara monthly bahkan, wah ini murah banget ini SMGR. Kalau sampai under 4000 ini sangatlah murah banget nih. Kondisinya sekarang SMGR udah 16 kali PI-nya. Kalau kita cek secara historical, PI sekarang, ntar ini based on kuartal Q1 aja. Oke, PI-nya 84 ya, PI-nya 84, masih termasuk mahal dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau bisa PI di bawah 70 ini murah banget ini SMGR. Cuma nanti kita lihat seperti apa. Sentimennya masih negatif sih. Itu aja. Lalu selanjutnya setelah SMGR adalah Telkom, yang bagi dividen, di mana dia RUPS-nya itu telah dilakukan saat 3 Mei sama dengan SMGR. Dividennya yang dibagikan itu senilai 17,68 T atau senilai 178,5 per lembar. Oke. Dengan besaran dividen ini berarti dividen yang diterima pemegang saham adalah 178,5. Oke, 178,5. Kalau kita lihat kemarin itu labanya 24,5 T dibandingkan tahun lalu 2022 itu 20,7. Jadi naik, tapi kalau di compare dengan 2021 yaitu capai 24,7. Sedangkan 2023 ini 24,5. Oke, tipis lah bandingkan 2021. Oke, kalau kita lihat corporate action 2021 laba dividennya itu 149,97. Sekarang dividennya 178, jadi lebih besar secara yield. Oke, kita lihat berdasarkan laba dividen ini harganya 3160. Nah, ini gede nih, 5,65 lah. 5,65. Meskipun tidak sebesar Tugu ya, dan juga MFMI. Telkom secara teknikal kalau kita cek Telkom, oke. Nah, ini pun juga sama, ada distribusi, cuma di sini ada gap. Soon or later nih pasti akan ketutup menurut saya untuk hanya sekelas Telkom ya. Tapi bisa aja dengan adanya so far akhir Maret terus ada distribusi, bisa aja ini makin turun lagi. Buat jemput di sini bisa aja lagi ke 3000 lagi.
gitu, Telkom. Dan yang terakhir adalah XL Axiata yang akan bagi dividen. Labanya 2023 itu capai 1,2 T, naik dibandingkan tahun lalu yang 1,1, tapi kalau di compare dengan 2021 masih turun tipis. Oke. Dia RUPS itu sama 3 Mei Jumat kemarin bareng SMGR dan si Telkom. Tuh, kalau 2021 labanya dividennya itu 51 per lembar. Nah, kalau ini mereka dividennya itu senilai 48,6, tipis lah ya dibandingkan 2021. Tapi termasuk lebih turun lah ya, karena padahal ini secara net itu hanya beda berapa nih? Beda puluhan M aja ya. Tuh, kita hitung yieldnya 48,6 dibagi 2480. Itu 1,95%. Oke, itu yieldnya dari XL. Nah, ini 7 perusahaan. Nah, XL ini seperti ini. Secara teknikal ini malah menarik menurut saya. So far so good. Kalau kuat di 2400 menarik nih untuk XL. Nah, so far ada 7 saham ya. MMFI, Tugu, Akra, MBAP, SMGR, Telkom, dan XL. Nah, ini Akra maksudnya apa? Bisa tonton video sebelumnya. Cuman yang paling gede itu Tugu, lalu disusul MFMI, lalu Telkom. Itu yang lainnya kecil lah. Kalau mau lihat dividen apa yang lebih tinggi dari 7 saham ini, ada lagi selain 7 saham ini, yang mana kemarin sudah kita bahas. Ya, silakan dicari. Ini nanti di akhir video saya taruh, yaitu saham ini dividennya lebih besar dibanding deposito. Ini ada banyak perusahaan, bisa ditonton, ini dividennya gede, dan Gudang Garam ini menurut saya juga potensinya akan bagi dividen jumbo juga. Jadi itu lebih besar dibandingkan saham-saham selain Akra, MBAP, SMGR, dan Telkom, dan XL. Tuh. Kalau so far yang ini yang gede MFMI dan Tugu sih, gede banget ini. Oke. Jadi itu semoga bermanfaat, tapi kembali lagi perhatikan, jangan hanya melihat dividennya, perhatikan dimana kalau dividennya gede, nah persiapan exit-nya besar kemungkinan itu dibanting. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.